Halo guys, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang earth layer atau lapisan bumi. Kelompok kami beranggotakan Dimas Hermawan, Fresya Firliani Alfarizli, Kalda Rahadatul Ais, Pinaki Elviana, Putri Ayu Lestari, dan Yulis Anissa Wardani. Di dalam materi earth layer terdapat 8 bagian, yaitu yang pertama, discovering or inventing computation, yang kedua digation, yang ketiga geography and geoaesthetic, yang keempat from global surface to planetary skin, yang kelima smart grid, yang keenam sensing and sovereignty, yang ketujuh designing for versus designing with emergency, yang ke-8 designing the earth layer. Yang pertama-tama saya akan bahas ini adalah tentang discovering or inventing computation, yaitu lapisan bumi di dalam Listek ini dapat menarik dari kedua konseptual dan materi. Karena dunia dapat memperbarui dirinya sendiri ke dalam gelombang, sedikit demi sedikit dan kerikil demi kerikil. Teknologi mikroprosesor Intel terhadap mesin mini Turing secara pengelolaan yang berbeda pada tujuan yang berbeda seperti perhitungan pada virtual tertentu. Selanjutnya ada terraforming, megastruktur stack mengeluarkan sumber daya geologis menuju konversi global. Karena proses industri ini juga sebagai semacam komposisi yang mana geoestetikanya alternatif, mungkin mengarah pada hasil yang berbeda. Karena kontradiksi ini berkontribusi pada penataan kembali yang tidak merata sesuai dengan posisi berlawanan. Karena geografi penghasil energi ini yang paling langsung menyebabkan perubahan iklim dan mereka yang paling terkena pengaruhnya. Mesin hipotetis Turing dapat menunjukkan batas matematika komputabilitas formal yang bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara simbolis, dan mesin tersebut dapat direkayasa untuk melakukan diberi waktu, materi, dan tenaga yang cukup. Mesin Turing ini dapat menggambarkan kapasitas untuk meniru perhitungan yang alami atau buatan. Jadi, apapun yang dinyatakan sebagai informasi yang dapat dihitung, terlepas dari penampilan alami, identitas linguistik, atau nilai ekonomi, dapat diproses oleh mesin informasi universal yang diprogram untuk melakukan dan secara fisik mampu menjalankan operasi yang cukup. Saya Dimas Hermawan akan melanjutkan presentasi dari halaman sebelumnya. Yang ke-17 yaitu pencernaan. Dinamika antara komputasi alami yang menggambarkan diri menggunakan mesin buatannya dan mensimulasikan dirinya secara canggung dan tidak sempurna seperti yang lain. Destak tertarik kepada kapasitas komposisi yang terbatas dan memadai dari yang sudah dibentuk. Pembatasan ini mengacu pada batasan dan risiko yang datang memposisikan bumi sebagai lapisan dalam mesin sintesis. Dan untuk bumi ini adalah planet fisik bumi, bukan metafora alam. 18. Geografi dan geoestetika. Dalam pengertian khusus geografi ini adalah jenis penulisan ruang dan menggambarkan, berkomunikasi, mempolitisasi gambar komposisi medan sebagai prasyarat konstruksi sosial dan teknis ruang yang harus dipertahankan. Sebagai efek lintas dunia, siklus pencernaan ini dapat dilihat sebagai semacam komposisi terdistribusi dalam mega assemblage plastik logam yang dibuat ulang setiap harinya dengan potongan molekul kecil yang mengambang dalam cahaya melintasi lautan di kehidupan. Geoestetika yang lebih ambisius dan ambigu. Komposabilitas bumi, baik sebagai figur dan tanah, tanda dan kanvas, jauh mendahului geometri global destak. Tetapi yang terakhir pasti masih mengacu pada banyak gerakan preseden yang bervariasi. Puluhan geoglif kuno menandai landscape di semua benua, diukir di kulit planet atau dirangkai dengan batu yang dijajarkan untuk kepentingan penonton di udara, dewa, burung, langit, dan apapun yang mungkin diamati dari puncak dunia.
Saya Fresya Filiani Alfarizli akan melanjutkan subbab selanjutnya, yaitu From Global Surface to Planetary Skin. Di sini STEC mengubah atmosfer menjadi bentuk lain yang lebih halus, mengubah lokasi menjadi geolokasi, kemudian mengubah geolokasi menjadi rekayasa aplikasi seperti Google Earth. Aku yakin di sini teman-teman udah ada yang pernah coba buka Google Earth ya kan, terus coba nyari rumah sendiri gitu kan, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang baru dengar nih aplikasi Google Earth. Nah, sebelumnya aku mau tunjukin video untuk teman-teman lebih mudah membayangkan Google Earth itu seperti apa. To start, let's look at some basic navigation in Google Earth. You can use the buttons in the bottom right-hand corner to easily zoom in on the area you want to explore more closely. And if you get lost, you're able to use the compass to get reoriented and back on track. By toggling the 2D, 3D button, you can get to a 3D isometric view of the area. This view allows you to check out detailed 3D models of buildings and to get a better sense of geographic features like hills and elevation. Searching for a particular city will pull up an info card on the top right. You can click on this card to bring up information from Google's Knowledge Graph. Here, you can find background information about the city, check out places of interest, and then make the jump to view them on Earth. Google's famous I'm Feeling Lucky option from search has also made its way to Earth. By clicking on the die on the left sidebar, your students will be randomly taken to one of 20,000 interesting places on Earth. Nah, dari video yang teman-teman saksikan tadi, di situ geografi visual STEC direfleksikan dengan penyatuan unsur bumi, yaitu unsur tanahnya, dan unsur gambar, dan berhubungan juga dengan sistem komputer. Permukaan bumi di situ disusun ulang sebagai lapisan yang hidup dan dapat diatur dan masuk juga ke dalam perangkat komputer. Google Earth sebagai mesin geografi STEC, di sini Google Earth memberikan perspektif dari satelit dan dijadikan sebagai arsip ekologi. Dan disinilah yang dinamakan geoestetika dari geografi STEC. Pembahasan ini lebih lanjut akan dijelaskan pada bagian interface layer, di mana arsip ekologi juga dibuat untuk interface ke diri sendiri. Nah, next slide. Dunia dilihat sebagai makhluk informasi. Jika ingin mengatur semua informasi, maka sama saja dengan mengatur seluruh dunia. Di sini dengan hadirnya komputasi ini, maka akan memperpanjang penglihatan kita, indera penglihatan, pengetahuan, apa yang kita rasa, apa yang kita komunikasikan, itu bisa sampai ke negara lain, bahkan sistem pemerintahan lain gitu. Nah, sistem penginderaan ini meluas ke seluruh permukaan kulit bumi. Jika diibaratkan, kulit itu merupakan indera sensorik paling dominan ya. Karena kan kulit ini indera peraba gitu, apapun dirabanya dengan kulit. Jadi untuk lebih selanjutnya, pembahasan mengenai kulit ini akan dibahas di bagian city layer. Bukan hanya sebagai makhluk informasi, bahkan dunia juga dipahami sebagai mesin besar. Nah, di sini prediksi iklim dan pengaturan cuaca itu juga termasuk ke dalam lapisan epidermis permukaan planet bumi yang sudah masuk dalam ranah teknologi gitu ya. Dan salah satu contohnya yaitu Planetary Skin Institute. Apa sih Planetary Skin Institute itu? Jadi Planetary Skin Institute ini adalah organisasi penelitian berupa platform dan pengembangan nirlaba global yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan jutaan orang di seluruh dunia dengan mengembangkan layanan pengambilan keputusan manajemen risiko dan sumber daya untuk mengatasi tantangan kelangkaan sumber daya yang semakin meningkat, yaitu dengan hubungan tanah yang berhubungan dengan tanah, air, makanan, energi, iklim, dan meningkatnya dampak serta frekuensi cuaca yang ekstrim. Planetary Skin Institute atau bisa disingkat PSI ini sebagai logika sistem geografi, bioinformasi, penginderaan epidermal skala planet, dan megastruktur komputasi. PSI ini diluncurkan secara kooperatif pada tahun 2009 oleh NASA dan juga Cisco Systems. Nah, di sini aku nggak terlalu banyak menemukan sesuatu tentang PSI ini ya, karena pas aku cari websitenya pun gak ada gitu, dan aku cuma menemukan
foto websitenya gitu, foto jendela websitenya, bukan websitenya langsung gitu, bukan link websitenya. Dan aku nemu ada websitenya cuma nggak bisa dipencet gitu, tidak dapat di-mute terus gitu, aku juga nggak tahu kenapa. Jadi aku nggak terlalu bisa menemukan banyak info tentang Planetary Skin Institute ini gitu. Nah, di sini aku melampirkan logo dari Planetary Skin Institute. Seperti ini logonya, dan nggak terlalu bagus ya gambarnya karena dapatnya seperti itu gitu. Dan di sini Cisco itu menggambarkan Planetary Skin ini sebagai platform jaringan terbuka untuk penginderaan jarak jauh secara massal yang terdistribusi secara real time dan autentik. Ini memungkinkan adanya kolaborasi di sektor industri, pemerintahan, dan akademisi. Tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan platform yang terbuka dan komprehensif untuk memantau dan mengatur sistem ekologi biologis planet, khususnya pada distribusi air dan kuantifikasi karbon. Salah satu contoh proyek awalnya dari PSI ini yaitu Rainforest Skin. Rainforest Skin ini untuk mengatur jumlah total karbon yang terkandung di dalam hujan planet bumi. Mungkin peluang tata kelola karbon yang paling dapat dimanfaatkan dengan segera dan di mana penyerap karbon dioksida terkonsentrasi tetapi terancam oleh penyalahgunaan lahan itu. Nah, proyek ini itu menggabungkan kumpulan data yang diambil dari satelit dan beberapa jaringan sensor berbasis darat untuk memperkirakan stok karbon hutan dan dinamika aliran hutan, sehingga memungkinkan perdagangan dan manajemen risiko komoditas baru ini. Dan slogannya Planetary Skin Institute itu adalah "You cannot monitor what you cannot measure", yang artinya Anda tidak dapat memantau apa yang tidak dapat Anda ukur. Ini adalah tagline dari PSI, Planetary Skin Institute. Tapi masih menjadi perdebatan nih, you cannot monitor what you cannot measure. Masih menjadi perdebatan you-nya ini tuh merujuk kepada siapa gitu. Dan Planetary Skin atau platform lainnya yang serupa mungkin terhubung dengan otoritas biopolitik pemerintah dan non pemerintahan yang ada, mendukung, menambah, juga menggantikan mereka gitu, menggantikan pemerintahan jadinya gitu ya kan, dan sehingga pada akhirnya akan menjadikannya sebagai otoritas pemerintahan. Platform seperti ini dapat mengukur stok karbon yang mungkin diperdagangkan atau diasingkan, serta memvalidasi verifikasi atau pelanggaran perjanjian. Jadi aplikasi-aplikasi seperti ini bisa dimanfaatkan dalam sistem pemerintahan. Nah, hal ini termasuk megakomputasi spekulatif. Nah, megakomputasi spekulatif ini semacam ini hanya salah satu cara untuk melebur geoskopi, geografi, dan geopolitik menjadi penggabungan gambar, wilayah, dan teknik pemerintahan. Inilah salah satu cara The Stack menyusun Earth Layer. Slide selanjutnya, platform adalah mesin dan juga peta. Planetary Skin membingkai bumi sebagai arsip yang diurutkan dari masa lalu yang dapat diukur saat ini dan memprediksi secara virtual masa depannya seperti apa, dari mana model dan simulasi dan instrumen pemerintahan yang disukai gitu. Komputasi ini membuat sistem pemerintahan melihat dunia sebagaimana apa adanya yang terlihat gitu. Karena kita bisa nih sekarang melihat keadaan bumi gitu kan dari satelit, dari Google Earth gitu, seperti apa sih keadaan bumi, seperti apa sih bumi itu terlihat gitu. Jadi di sini mempermudah kita dan juga bukan hanya kita, bahkan pemerintahan dan sektor-sektor bidang lainnya untuk memperbaiki sistem pemerintahan, untuk membantu dalam sistem pemerintahan, untuk membantu kita juga tahu gitu, memperpanjang indera kita untuk melihat apapun yang bisa kita lihat melalui teknologi, yang tidak mampu kita lihat dari jarak dekat gitu melalui teknologi, nggak mampu untuk dilihat secara langsung
seperti itu. Berikutnya saya Minati Elviana akan menjelaskan tentang Smart Grid Ouroboros. Berawal dari teknologi Destak, yaitu sebuah teknologi yang mengamankan energi yang diperlukan untuk memberi daya kemanapun dan dimanapun. Jadi teknologi Destak ini merupakan teknologi yang berfungsi untuk mengamankan energi yang kita pakai sehari-hari, misalnya di rumah atau dimanapun, agar penyaluran energinya tuh bisa merata kemanapun tanpa ada batasan. Pertumbuhan Destak dan transformasi komputasi dari sumber energi terjadi karena kolaborasi dari satu dengan yang lain. Jadi di sini ada kolaborasi antara perkembangan teknologi Destak dan transformasi komputasi, dan kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai macam terobosan. Apa sih Smart Grid ini? Jadi Smart Grid merupakan arsitektur jaringan yang dikembangkan berdasarkan teknologi komunikasi komputer dan cyber untuk melakukan pengendalian dan pengoperasian sistem tenaga listrik dalam menyalurkan tenaga listrik agar berlangsung dengan efektif, efisien, dan aman. Jadi Smart Grid ini merupakan pengendali atau pengoperasi penyaluran tenaga listrik dari produsen ke konsumen itu agar berjalan dengan baik, dengan aman, terkontrol begitu. Jadi perlu kita tahu bahwa zaman dahulu penggunaan listrik kan lebih sedikit, tidak sebanyak yang sekarang. Jika misalkan dulu penggunaan listrik yang penerangan atau mungkin ada alat yang menggunakan listrik, kita juga paling cuma 2 atau 3 alat. Berbeda dengan yang sekarang, kalau misalkan apapun alat-alat di rumah itu udah kebanyakan memakai listrik. Adalah AC, ada sebagai manusia hanya perlu mengontrol alat itu dapat bekerja dengan baik, dengan maksimal begitu. Jadi kita nggak usah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan lah atau berbagai macam hal lainnya. Berikutnya, komputasi energi dan program komputasi infrastruktur digambarkan membentuk kumparan di mana ujung yang satu memakan ujung yang lain, seperti simbol Ouroboros. Komputasi energi dari smart grid ini itu digambarkan dalam sebuah kumparan di mana ujung yang satu memakan ujung yang lain, seperti simbol Ouroboros. Simbol Ouroboros ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aura yang berarti
Kelompok 1 mentayangkan video dari sumber Moniponic Studio yang berjudul Perubahan Iklim. Berikut cuplikannya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya tudung es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Apa yang dialami oleh beruang kutub, orang utan, dan ekosistem lainnya bisa saja segera menimpa kita. Pilihan ada di tangan kita, acuh membiarkan semua terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. 3. Menghemat penggunaan listrik di rumah, seperti mematikan listrik yang tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan reboisasi di hutan gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Ayo bersama-sama selamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Karena langkah kecil kita dapat menyelamatkan bumi tercinta. Bandung kita, tanggung jawab kita. Sensing and sovereignty, politics of safety and effect. IPPC singkatan dari Intergovernmental Panel on Climate Change. IPPC adalah badan-badan peserikat bangsa-bangsa, bisa disebut dengan PBB, yang mengevaluasi ilmu iklim. Para ilmuwannya melihat dampak-dampak terkini dari tantangan masa depan dari iklim yang berubah. Mereka lalu menampilkan opsi-opsi untuk memitigasi kerusakan dan beradaptasi terhadap pemanasan global. IPPC juga tidak dapat luput dari kritik. Dengan para ilmuwan dan pakar iklim baru-baru ini berargumen misalnya bahwa panel tersebut gagal untuk mengkritik perusahaan batubara yang telah melobi untuk menghalangi pengurangan emisi. Komputasi skala planet yang muncul, kita memerlukan diagram tumpukan global yang kini memiliki sebagaimana adanya. Contohnya jaringan listrik, sumber mineral, antara muka aneh, kota cerdas dan kota bodoh, dan alien pengguna. Ada 5 contoh dari komputasi skala planet.
memberikan kekhususan teknisi pada sipulasi kami tentang alternatif geopolitik dan geososial, tetapi juga untuk mengabstraksikan dengan lebih baik keragamannya teknisinya yang tersebar menjadi totalitas sepadaannya menurut The Stack tentang software dan kedaulatan. Perhitungan skala planet, mendistorsi dan merusak logika tradisional geografi politik Westphalia. Dua argumen intinya adalah bahwa perhitungan skala planet mendistorsi dan merusak logika tradisional geografi politik Westphalia yang menciptakan wilayah baru dalam citranya sendiri, bahwa skala teknologi komputasi yang berbeda dapat dipahami dengan pembentukan megastruktur yang tidak disengaja. Ia menyerupai tumpukan arsitektur jaringan multi-layer yang disebut Bratton sebagai The Stack. OPC singkatan dari Organizer for the Petroleum Exporting Countries, organisasi negara pengekspor minyak itu sendiri untuk mengordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan negara-negara anggotanya dan memastikan stabilisasi pasar minyak untuk mengamankan pemasokan minyak dan efisien, ekonomis dan teratur kepada konsumen. Pendapatan tetap bagi produsen dan pengambilan modal yang adil bagi mereka berinvestasi di industri minyak bumi. Designing for versus designing for emergency. Ada beberapa perbedaan antara merancang, melawan, atau dengan konflik ini. Sesering tidak mencoba sesuatu dapat menghasilkan hasil yang berlawan. Lapisan bumi dipegang oleh kepentingan absolutis dalam transparansi komputasi kontradiksi yang melemahkan dan tidak kemungkinan utama transparansi itu dengan teleskop portable pun planet Saturnus dapat dilihat, apalagi planet yang lebih dekat tentunya lebih jelas lagi CV, dan lapisan-lapisan astronomer Jupiter misalnya dapat dibedakan dalam beberapa kasus. Teleskop memang memiliki keuntungan penglihatan pengamatan planet, tentu saja sangat berbeda apabila menggunakan teleskop tersebut. Menurut Stanley William, tugas luar biasa yang pernah dimiliki yaitu sebagian dari kelompok ilmuwan komputer yang diminta oleh Departemen Energi Amerika Serikat mengusulkan arsitektur untuk komputer yang akan mampu melakukan simulasi prediksi dengan ketelitian tinggi dari seluruh iklim planet dan memantau serta mensimulasikan seluruh planet iklim secara real time. Kelompok tersebut menyimpulkan bahwa mesin seperti itu akan membutuhkan komputasi zettaflop. Tetapi saat itu sumber komputer tercepat diukur dalam petaflops dan exaflop on tap. Zettaflop atau Z-flops adalah unit pengukuran untuk daya pemrosesan komputer yang mengacu pada
kapasitas operasi titik mengambang per detik atau flops dari prosesor, di mana 1 Z flop mewakili 1021 flops. Selanjutnya saya akan membahas tentang merancang lapisan bumi. Mega proyek komputasi seperti Planetary Skin memiliki peran penting dalam membangun dan memikirkan alternatif untuk lapisan bumi di stek ini sebagai tujuan awal dan pemasaran mereka. Lapisan bumi ini harus dirancang dengan memikirkan skala spasial dan temporal dari kedaruratan ekologi itu sendiri, yang berarti membangun dengan cara memperkuat diri, bukan dengan mengawasinya. Jadi di stek ini bukan hanya program desain dan rekayasa, tetapi juga manuver filsafat politik yang tidak mungkin untuk diurai satu sama lain. Karena tujuan dari megastruktur stek bukan untuk mengarsipkan dan merasionalisasi budaya digital, tetapi juga memberikan logika platform yang memungkinkan geodesain dan geoengineering sepenuhnya sebagai mode tata kelola. Dan lapisan bumi bukan hanya fondasi skematik di stek saja, melainkan kekuatan pendorong dan bentuk logikanya dalam dunia yang membentuk dirinya sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.